Nahwu al-judi, nahwul judi, dermawan, wal bukhlilan pelit, wal jubni. Jubni itu mirip takut apa jenenge? Pengecut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jar'ati lan apa? Pemberani. Wa takabburi lan sombong. Wa tawaddu'i lan tawaddu. Wal ifati lan ifah menjaga diri. Wal israfi lan israf berlebihan. Wa taqtiri juga sama saja berlebihan. Wa ghairiha dan selain daripada yang telah disebutkan tadi. Fa'inal kibro, maka sesungguhnya kiber, sombong, wal bukhla lan pelit, wal jubna lan pengecut, wal israfa lan israf, iku haramun haram. Layum kinu tidak memungkinkan, opo ataharuzu menjaga, anha daripada yang telah disebutkan sifat buruk tadi, illa bi'ilmiha kecuali dengan ilmunya perkara tersebut. Wa ilmu ma dan ilmu yudadduha yang mencegah terhadap perkara jelek tersebut, sifat-sifat jelek. Fayuqtarodu maka diwajibkan ala kulli insanin ke atas setiap manusia opo ilmuha mengetahui perkara tersebut, sifat-sifat atau akhlak-akhlak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga apa? Kemarin mempelajari apa masalah apa? Yang terakhir. Untuk ngaji atau belajar ilmu apa? Hati, ahwal hati. Begitu pula diwajibkan juga untuk mempelajari apa seluruh akhlak-akhlak. Semisalnya di sini disebutkan apa? Sifat yang perlu kita pelajari adalah sifat dermawan. Tahu dermawan ya? Loman, apa bahasanya? Suka memberi. Terus lawan daripada jud apa? Lawan katanya apa? Bukhel atau apa? Pelit. Pelit. Jadi orang itu jangan nah, nanti pelit itu rezekinya juga Allah Ta'ala pelitkan loh. Ini kalau dapat kiriman lauk ataupun jajan dari orang tua jangan disimpan saja di lemari. Makanya pun delik-delik di lemari takut ada yang minta. Apa ada seperti itu? Enggak ada kan? Insya Allah jangan seperti itu. Terus sifat selanjutnya apa? Pengecut dan pemberani. Takabur, tawadhu, ifah, israf, dan taktir. Israf itu apa? Israf itu apa? Terus apa bedanya dengan mubadzir? Apa bedanya mubadzir? Israf sama mubadzir beda atau sama? Beda enggak? Israf itu berlebihan, mubadzir juga berlebihan. Terus bedanya apa? Kalau mubadzir itu lebih-lebihkan atau memakai sesuatu tapi tidak ada gunanya, tidak pada tempatnya. Sedangkan israf itu menggunakan sesuatu secara berlebihan tapi memang pada tempatnya. Semisalnya salah satunya adalah wudu. Wudu sunahnya maksimal berapa kali? Diulang 3 kali. Kalau 4 kali itu namanya apa?
israf, berlebihan. Tapi memang pada tempatnya. Sedang kalau mubazir itu menghambur-hamburkan sesuatu tapi tidak pada tempatnya. Semisalnya mau hambur-hamburkan apa? Harta buat maksiat. Nah, itu kan bukan pada tempatnya. Maka itu disebut mubazir. Bisa dipahami? Di sini dijelaskan sombong, pelit, pengecut dan apa? Israf itu hukumnya adalah haram. Jadi kalau kita jadi orang pelit itu maka terkena hukum haram. Begitu pula dengan sombong. Bisa dipahami ya? Ini adalah sifat-sifat yang tercela, yang tidak bagus. Begitu pula pun hukumnya haram. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sannafas, telah teman-teman mengarang sapa asaidu al imamu al ajalu asyahidu an-Nasiruddin Abdul Qasim kitaban ing sebuah kitab fil akhlaqi ing dalam akhlak. Wa ni'mamalan sebaik-baik perkara sonnafa kang mengarang atau sunifa kang dikarang apa ma. Wajibu mongko wajib ala kulli muslimin ke atas setiap muslim apa hifdzuha menghafal atau menjaga kitab tersebut. Ini menerangkan masalah apa? Imam sapa Nasiruddin Abu Qasim mengarang sebuah kitab akhlak. Di sini tidak dijelaskan namanya apa. Cuma kitab di dalam masalah akhlak seperti itu. Saya pun juga belum tahu kitabnya seperti apa. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hifdzuma. Adapun apa menjaga perkara ya kau yang terjadi fi ba'dil ahayini ing dalam sebagian piro-piro keadaan. Iku fardun ala sabili kifayati ing atase fardu kifayah. Idza koma lan arikalane atau ketika koma mendirikan bihi kelawan ma sapa ba'al ba'du sebagian fi baldatin ing dalam negeri sakata mongko gugur anil bakin dari sebagian fa ilam yakun mongko jika tidak ada fil baladati ing dalam negeri sapa man seseorang yakumu kang mendirikan sapa man bihi kelawan ma istaraku mongko berserikat jami'an halis sakabehane fil maksami ing dalam dosa. Fayajibu mongko wajib alal imami ing atase imam apa ayak murah memerintah sapa imam hum kepada mereka bidzalika kelawan mengkono-mengkono wayu jebira dan memaksa sapa imam ahlal baldati ing apa ahli negeri ala dzalika ing atas mengkono-mengkono mau. Paham? Tidak. Terlalu cepat kah? Gimana kalau yaudah penjelasannya insya Allah pelan-pelan. Diterjemah aja. Adapun menjaga ilmu atau mempelajari ilmu yang terjadi pada sebagian keadaan ama hifdzuma yaqau fi ba'dil ahayini menjaga ilmu yang terjadi pada sebagian keadaan maka hukumnya apa? Fardu ala sabilil kifayati. Yang disebut fardu kifayah itu apa? Itu idza qoma bihi sapa al ba'du. Ketika sebagian pada suatu negeri sudah menjalankan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Semisalnya sholat jenazah. Ketika di kampung kalian itu ada mayat, ada orang meninggal, lah kok nggak ada yang bisa mengurus masalah janaiz tersebut dari memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Kalau nggak ada orang satu kampung masalah ini, maka satu kampung tersebut terkena apa? Dosa. Terkena dosa semuanya. Tapi kalau ada sebagian kampung tersebut, ada sebagian saja, walaupun hanya dikatakan cuma satu saja, maka sudah gugurlah kewajiban semua masyarakat yang ada di situ. Jadi sudah tidak berdosa semua.
Bisa dipahami ya? Begitu pula masalah ilmu. Kalau ilmu di kampung kalian, di masyarakat kalian nggak tahu masalah hukum, hakam dan sebagainya, sudah masyarakat tersebut juga berdosa semua. Nah, maka kalian itu ya kan mondok belajar kan, kalian itu sebenarnya adalah orang yang menggugurkan salah satu kewajiban daripada mereka. Jadi kalian itu bisa dikatakan apa? Penyelamat masyarakat, karena apa? Belajar ilmu. Bisa dipahami ya? Itu disebut apa? Fardu kifayah. Makanya wajib bagi seorang imam ataupun pemerintah, kalau nggak ada yang bisa semua, maka harus apa? Diperintah untuk belajar. Kalau nggak mau gimana? Dipaksa. Bisa dipahami? Paham nggih? Nggih. Nggih. Terus bismillahirrahmanirrahim. Fakilah dan dikatakan anna ilmama. Bi anna ilmama. Bahwasanya ilmu, ilmama, bahwasanya ilmu atau mengetahui sesuatu. Bi anna ilmama, bahwasanya mengetahui sesuatu. Yaqa'u yang terjadi. Yaqa'u yang terjadi fi nafsihi ing dalem dirinya. Maksudnya diri seseorang. Fi jami'il ahwali ing dalam seluruh keadaan. Fi jami'il ahwali ing dalam seluruh keadaan. Iku bimanzilati to'ami, sebagaimana kedudukannya makan, apa? Makanan. Maka la buddha mongko ora ana tempat manggon iku maujud. Apa la buddha? La buddha itu apa ya? Wajib itulah. La buddha wajib likulli wahidin, bagi setiap orang, min dzalika daripada mengkono-mengkono mau. Maksudnya yang demikian tadi. Jadi di sini jelaskan untuk mengetahui sesuatu yang terjadi pada diri kita untuk seluruh keadaan, itu hukumnya sebagaimana apa? Makanan. Sebagai apa? Makanan. Orang setiap hari harus makan. Kalau nggak makan gimana? Mati. Kelaparan terus mati. Begitu pula ketika untuk mengetahui sesuatu yang perkara tersebut atau kewajiban tersebut dilakukan setiap hari, maka seperti itu. Kedudukannya seperti itu. Kalau nggak makan nanti bisa maka kalau nanti orang nggak sholat jadi apa? Jadi apa kalau orang nggak sholat? Berdoa sehingga nanti disiksa seperti itu. Jadi maka untuk mempelajari sholat itu hukumnya apa? Kedudukannya semisalnya sebagai apa? Makanan. Jadi harus apa? Setiap hari makan. Begitu pula setiap hari harus bisa dipahami? Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmu ma, dan mengetahui sesuatu yaqa'u yang terjadi fi ba'dil ahayini, yang dalam sebagian keadaan. Iku bimanzilatid dawai, sebagaimana kedudukannya apa? Seperti apa? Obat. Yahtaju yang butuh sapa seseorang yang butuh ilahi kepada dawa, kepada obat, fi ba'dil auqati, ing dalam sebagian apa? Ada orang sakit, orang sakit kalau sembuh sebabnya apa? Berobat. Setelah berobat ngapain? Setelah berobat ngapain? Dawa apa dawa? Dawa tadi apa? Obat.
Orang sakit kalau sembuh periksa setelah itu minum obat. Apakah ketika setelah sembuh minum lagi? Tidak. Obat ini dibutuhkan hanya ketika sakit Begitu pula untuk mengetahui sesuatu yang terjadinya tidak setiap hari. Sebagaimana tadi, semisalnya sholat jenazah, apakah setiap hari kita harus sholat jenazah? Tidak. Maka untuk sholat jenazah itu seperti itu, kedudukannya sebagaimana obat, yang mana tidak dibutuhkan setiap saat, hanya dibutuhkan ketika sakit saja. Bisa dipahami? Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmu nujumi utawi atau mengetahui ilmu perbintangan iku bimanzilatil marodi, sebagaimana orang sakit. Fata'allumuhu, maka utawi mempelajari ilmu nujum iku haramun haram. Li'anahu, karena sesungguhnya ilmu nujum iku yaduru, membahayakan, wala yanfa'u, dan tidak memberi manfaat, wal harbu utawi lari, min qadailah wa qadrihi, dan ketentuan Allah atau takdirnya Allah iku ghairu mumkinin, tidak mungkin. Yang ketiga adalah ilmu nujum atau perbintangan. Apa perbintangan? Tahu nggak perbintangan? Ya salah satunya adalah apa? Zodiak. Itu yang tidur, Farhan. Zodiak kamu apa? Apa? Taurus. Hah? Apa? Nggak tahu zodiak ya? Baguslah. Mempelajari ilmu perbintangan, salah satunya termasuk zodiak itu adalah haram. Paham nggak? Perbintangan itu bukan hanya zodiak, karena ilmu perbintangan atau ilmu falakiyah ini bisa mengetahui nasib seseorang. Yaitu tadi seperti itu kan. Nanti ini asmaranya apa ini? Membagus atau banyak bertengkar? Ataupun apa? Keuangannya gimana? Ini akan termasuk ramalan dengan perbintangan. Begitu pula perbintangan itu juga bisa mengetahui kapan seseorang meninggal. Kalau kamu ketemu ahli falak, tahu kamu itu nanti meninggalnya bulan ini, tahun ini, jam sekian, tanggal sekian, tahu. Ataupun kamu nanti akan sakit, ataupun kamu nanti jatuh miskin, tahu dia itu. Bisa dilihat dari apa? Perbintangan. Maka mempelajari seperti ini, iki hukumnya haram. Kenapa bisa haram? Karena memang yang pertama ya enggak membahayakan. Kalau kita ketemu orang yang ahli falak seperti itu gimana? Kamu nanti diramal, kamu ini gini. Akhirnya pun kamu enggak akan tawajuh ataupun dan sebagainya. Sehingga wal harbu min qadailah wa qadrihi, itu tidak mungkin. Lari dari ketentuan Allah dan takdir Allah itu tidak mungkin. Maka hukumnya mempelajari ilmu falakiyah atau perbintangan itu hukumnya haram. Bisa dipahami? Paham nggak? Kalau kamu mau belajar nanti di sana di Jawa, ada di daerah Magelang itu. Kalau masih hidup beliau, ahli daripada perbintangan memang. Jadi nanti bisa tahu kalender selama 1 tahun ataupun kapan dan sebagainya, bisa tahu dengan belajar ilmu perbintangan seperti itu. Kalau redaksi di sini menyatakan haram, tapi nanti akan datang itu boleh, tapi dikhususkan untuk apa? Beberapa keadaan saja untuk mengetahui sesuatu. Bisa dipahami ya? Paham betul? Terus bismillahirrahmanirrahim. Dingge wayam bagi lan sayugjanya likuli muslimin. Sayugjanya tahu nggak bahasa Indonesianya? Sayugjanya tahu kan?
Apa itu tadi? Seyogyanya. Selayak seharusnya juga bisa. Tapi kalau harus kan seolah-olah kan wajib. Seyogyanya likuli muslimin, bagi setiap muslim, apa aystaghila, menyibukkan fi jami'i auqatihi, di seluruh waktu-waktunya, bi dzikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'ai, dan berdoa, wa tadarru'i, dan DP atau mendekatkan diri kepada Allah, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, wa shadaqatu, utawi sedekah, atau wa shadaqati, dan sedekah, al-dafi'ati, mencegah, lil bala'i, terhadap bala. Ya, sepantasnya bagi setiap muslim menyibukkan diri atau seluruh waktunya untuk apa? Berzikir kepada Allah. Berzikir itu sebenarnya bukan hanya di masjid terus apa jenenge menghadap kiblat, tasbih, enggak harus. Zikir itu kan bisa di mana saja keadaan. Yang penting hatinya ingat kepada Allah. Itu bisa dikategorikan juga sebagai zikir. Doa, tadarruk, mendekatkan diri kepada Allah, dan qiraatil Quran, dan apa? Membaca Al-Qur'an. Mumpung pada kesempatan bulan apa? Ramadan, targetkan ya minimal apa? Khatam dalam bulan Ramadan. Terus bismillahirrahmanirrahim, dan sedekah untuk apa? Sedekah untuk apa? Menghilangkan bala. Menghilangkan bala. Jadi sedekah itu termasuk apa? Menghilangkan bala. Ada kisah, ada seseorang dia lagi berlayar. Kalau berlayar itu di mana? Saya kira di depan TV. Berlayar dia apa? Di tengah lah. Tiba-tiba ya biasa, ombaknya apa? Besar. Maka ketika itu biasa seorang bapak itu memiliki naluri kepada seorang anak. Terasa bapaknya terasa. Ini kenapa ini hati saya kok gundah? Atau jangan-jangan anak saya ini dalam bahaya ini. Ketika hatinya resah seperti ini bapaknya karena memikirkan anaknya lagi berlayar, akhirnya langsung ngambil duit yang ada di rumahnya, langsung dibagi-bagikan apa? Kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Akhirnya ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena bapak tadi sedekah niatnya untuk keselamatan anaknya, akhirnya anaknya yang terombang-ambing di tengah lautan, ketika itu ombaknya berhenti. Seperti itu. Jadi apa? Diselamatkan dengan sebab apa? Sedekah. Tandanya sedekah itu mencegah apa? Mara bahaya. As-sodaqatu turadu al-balaa. Sedekah itu menolak daripada bala, mara bahaya, bencana dan sebagainya. Insya Allah niat sedekah. Nah, sedekah itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya ya sedekah itu nggak harus banyak, tidak harus banyak. Semisalnya kamu sedekah setiap hari apa roti ataupun gorengan ataupun apa ataupun uang 500 atau 1000 dikasihkan kepada teman, itu termasuk apa?
sedekah. Dengan keistiqomahan kalian sedekah 500 mungkin 1000 kepada teman setiap hari, maka itu nanti akan menjadikan asbab apa? Ya asbab banyak sekali. Karena sedekah itu manfaatnya sangat banyak sekali, bukan hanya mencegah bala, bukan hanya menjadi orang kaya, bahkan dengan sedekah seseorang bisa terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rajin sedekah maka Allah ta'ala akan kayakan dia. Insya Allah rajin sedekah, insya Allah. Semisalnya sedekah 1 hari 500, mau saya kasih teman yang kelihatannya kok nggak pernah kiriman ataupun nggak pernah jajan, kasihan sekali. Bisa saja kalian seperti itu, tapi kok kelihatannya kok cuma 500 ya? Ya, solusinya kalian tabung dulu. Setiap hari kalian keluarkan 500, taruh di botol atau apa, ataupun di bawah baju dan sebagainya. Setiap hari 500 atau 1000. Ketika sudah banyak akhir bulan, nah kamu sedekahkan kepada teman. Seperti itu. Insyaallah istiqomah ya. Insyaallah niat sedekah. Insyaallah dengan sedekah itu nggak akan jadi miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Sekarang apa? Wa yas'ala. Bacanya yas'ala. Kenapa yas'ala? Wa yas'ala dan meminta sapa man Allah ing Allah taala al afwa ing ampunan wal afiyata lan kesehatan fi dunya ing di dunia wal akhirati dan di akhirat liyasuna supaya menjaga kepada seseorang Allah. Semoga Allah taala menjaga seseorang taala anil balai daripada mara bahaya atau bencana wal afati, juga bisa diartikan bala bencana juga. Fa innaman, karena sesungguhnya seseorang ruziko yang diberi rezeki sopoman doa ing doa lam yuhram maka tidak dihalangi sopoman al ijabata ing ijabah. Fa in kana, maka jika ada al-bala ubala muqaddaran sudah ditakdirkan yusibu yang menimpa balahu ing seseorang tersebut la mahalata yang pasti walakin akan tetapi yuyassiru memudahkan kepada seseorang tersebut sinten Allah taala halimahullah alaihi ke atas seseorang wa yarzuqu dan memberikan rezeki sinten Allahu ing seseorang as-sabra ing kesabaran bi barokati doai dengan sebab barokahnya doa. Di sini menjelaskan masalah doa. Ketika seseorang berdoa, pasti Allah Ta'ala akan kabulkan doa tersebut. Pasti Allah Ta'ala kabulkan. Yang tidur di bangunan, di bangunan. Jadi ketika seseorang itu berdoa, pasti doanya dikabul. Akan tetapi tidak semuanya yang kita inginkan dikabulkan. Tapi memang sebenarnya doa kita itu dikabul. Terkadang Allah Ta'ala pindah permohonan kita untuk sesuatu yang lain. Untuk sesuatu yang semisalnya kalau kalian, ya Allah saya minta uang 1 miliar ya Allah, minta doa terus tapi kok nggak dikabulkan, kok nggak diberi, kalian jangan merasa ngabur, kalian nggak diberi. Terkadang Allah Ta'ala alihkan doa kalian yang minta uang 1 miliar untuk sesuatu yang lain. Misalnya kamu jalan
di tengah jalan situ motor ada mobil atau motor lewat, blus, hampir-hampir saja kamu ditabrak. Sebenarnya kamu lolos daripada kecelakaan itu adalah salah satu apa? Doa kamu yang lain. Bisa dipahami? Tidak diberi cash 1 miliar tapi apa? Dijauhkan daripada mara bahaya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi kalian itu jangan prasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, doaku kok gak dikabulkan. Oh enggak. Pasti dan pasti Allah Ta'ala akan kabul. Terkadang nanti Allah Ta'ala berikan balasannya pun gak di dunia, ketika di akhir. Bahkan di akhirat nanti ketika orang ini melihat pahala doa sangat besar. Ya Allah, andai saja doa saya di dunia ini enggak engkau ijabah saja, engkau apa? Ijabah di akhirat saja. Karena saking menyesalnya. Misalnya kenapa? Kenapa doanya tidak diijabah untuk akhirat saja seperti itu. Tapi doa itu memang dianjurkan. Minta apa saja dianjurkan berdoa. Bahkan dalam fadilah amal itu apa? Memperbaiki tali sendal yang putus saja disunahkan untuk berdoa kepada Allah. Doa itu artinya apa? Perminta. Ya Allah, berikanlah saya kecerdasan ya Allah biar mudah ngapal. Ya Allah, apa berikanlah saya apa? Rezeki yang bagus dan sebagainya. Paham nggih? Terus bismillahirrahmanirrahim. Ataupun ada ketika itu ini tadi, ketika ada bala sesuatu bencana sudah menimpa kalian, dengan sebab doa kalian, dengan sebab keberkahan doa, maka Allah Ta'ala akan berikan orang tersebut apa? Kesabaran seperti itu. Bisa dipahami ya? Semisalnya ada orang sakit, doa kepada Allah, sembuhkan saya. Kok enggak sembuh-sembuh? Itu bukan berarti doanya tidak ijabah. Tapi ketika itu mungkin Allah Ta'ala berikan dia apa? Kesabaran. Menerima apa? Menerima ujian yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada dia. Kan terkadang ada orang kan yang sakit, apa karena nggak sabar ini itu dan sebagainya, akhirnya bunuh diri. Itu kan nggak sabar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma, ya Allah, ila kecuali idza ta'allama, belajar sapa man minan nujumi dari ilmu perbintangan, qadrama ing kadar sesuatu, ya'rifu yang mengetahui sapa man bihi kelawan ma al kiblata ing kiblat, wa auqatas sholati lan waktu-waktu salat, faya juzu mongko boleh apa zalika mengkono-mengkono mempelajari ilmu nujum. Nah, ini tadi kan mempelajari ilmu nujum hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Tapi di sini diperbolehkan ketika untuk dua saja. Yang pertama untuk mengetahui arah kiblat dan untuk mengetahui waktu sholat. Ketika orang belajar ilmu nujum ataupun perbintangan al-falakiyah, tujuannya hanya untuk pengen mengetahui kiblat saja ataupun waktu-waktu sholat saja, maka ini hukumnya boleh, tidak haram. Bisa dipahami nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa amma ta'allumu ilmi tibbi. Adapun belajar ilmu kedokteran kalau bahasa kita. Tib itu kan tabib atau pengobatan, ilmu kedokteran atau pengobatan. Amma ta'alumu ilmi tibbi, adapun mempelajari ilmu kedokteran, iku faya juzu boleh li'annahu karena sesungguhnya ilmu tib atau kedokteran iku sababun, sebab min asbabi, dari beberapa sebab. Faya juzu mangka boleh apa ta'alumuhu, mempelajari ilmu tib atau kedokteran, kasairil asbabi, sebagaimana seperti apa seluruh asbab-asbab.
Faqad tadawa, mongko teman-teman berobat sinten Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Waqad hukiya, dan diceritakan an Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimallahu taala, annahu, bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i iku berkata, Imam Syafi'i berkata, al ilmu utawi ilmu iku ilmani, ada dua. Ilmu itu ada dua. Ilmu fiqhi, yang pertama ilmu fikih, lil adyani, untuk agama, wa ilmu tibi, dan ilmu kedokteran, lil abdani, untuk badan. Wa ma wara adzalika, utawi selain daripada yang itu, maksudnya ilmu kedokteran dan ilmu fikih, iku bulghatu majlisin. Hanya apa? Pelengkap atau hiasan majelis saja. Masalah apa? Ilmu kedokter. Jadi dokter, jadi bidan, jadi apa meneh? Pak Mantri dan sebagainya, itu hukumnya boleh, tidak haram. Karena apa? Yaitu untuk mengobati, untuk sebab itu. Ketika ada orang sakit, datangnya kemana? Asbabnya kemana? Ke dokter. Ngapain? Ya berobat. Kenapa boleh? Karena ada hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau sakit juga berobat. Berobatnya kemana? Ya kalau udah zaman dahulu kan tabib, sekarang dokter. Maka ya mempelajari ilmu tersebut hukumnya boleh. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan bahwasanya ilmu itu dibagi menjadi dua, ilmu kedokteran dan ilmu fikih untuk agama, untuk mempelajari atau membahas masalah agama, mengetahui syariat-syariat. Sedangkan ilmu kedokteran untuk mengetahui apa? Keadaan badan, seperti itu. Sedangkan daripada yang lain itu hanya sebagai apa? Pelengkap majelis saja. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi ilmu itu kalau menurut beliau ada dua saja, ilmu fikih dan ilmu apa? Ilmu kesehatan atau kedokteran. Yang lain itu hanya pelengkap majelis saja, seperti itu. Bisa dipahami nggih? Terus bismillahirrahmanirrahim.